Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulane kalau bolak-balik cerita ning tinggon nek wong kesolen iki gitu-gitu. Wong kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene. Lah Muawiyah wis sapa? Pokoke sing imami itu. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten. Pokoke sing imami. Lah Muawiyah disebut pemberian. Nomor wong imam ya dadi materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya senyuman itu wah emprot waraine sing piye kok tak nami ya tak ngene sing piye kemudian polisi itu sekitar ora tarifnya pokoknya sing imami meriah nasibnya apik jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflag. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Seorang Islam itu wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita ini tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang Kufah sama Basra. Iya, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau ada kawasan Kufah ya apa? Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahrawan, Asbahan, Khurasan. Itu kan general kan. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Ya Ibn Abbas itu kan misananya Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dihentikan ini, Yabna Ammi, Al-Kufah Latafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah Latafi. Wong Kufah nak janji atau nepak? Dulu kayak kawasan Kufah, ini sampai pulau cerita sejarah, bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Dua tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal gak Madura Badoan, ono terkenal daerah. Oh daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau Sunda wah wani wong lanang kan tiap daerah deh. Dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing berengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain itu rata-rata berengkel-berengkel. Ini kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al Hasan.
Makanya kalau Said Muhammad itu Al Hasan rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima, jadi tidak mau perang, sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul ijtima, tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wali cerita Said Husain bersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala, itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wa bala'un. Ini karobun, kesusahan wa bala'un dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti muti Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh, sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah, semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini itu Syiah. Ngantos sama. Sebenarnya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain lalah bin Ali. Di Nabi Muhammad, idola sentrale Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit nopo. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu, Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugeng Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola anak sahabat yang bunuh ya idola, yang orang jelas ya apa? Idola. Wah akhirnya sahabat macam-macam, dalam maju idola anak sahabat topo yang nak perang diri. Terus Mustafa idola anak topo yang orang jelas, sementing itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya buah banyak. Loh kan ibu betul kuya karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuknya betul-betul. Mungkin tidak kebetulan. Mungkin tidak kebetulan ini. Oh pengamat itu ngamati sholat Jumat paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholat Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Caranya orang pusing. Dia ini terkenal alim. Oh akbar. Orang yang wakil. Allah akbar. Allah. Oh sedekah orang yang ini. Orang yang ini. Orang yang santai. Orang yang lebih nganting non selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola. Karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku barokah bolak nak keyakinan orang Sunni itu semua sahabat layak nopo. Sahabat macam-macam. Akhirnya orang Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martir perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi musuh sing santun ora mahal tuh, tak Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Kenapa ngerti kenapa sih acara berpikir demi nak Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite digawe slepang ora mahal. Malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok Sunni wani contohan.
Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang ada nonton TV kan nonton benderanya Syiah tulisan apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan, saya Hasan itu rasa seneng perang, tapi semua ya kok. Jadi ya Pak Kiai itu perang barang, gerwaman titik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa, jadi perang repot. Mau yang mirip perang, lu cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti Fatimiyah. Ada perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna. Kalau mu'anats kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja. Kayak Hasna mu'anats. Kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Baudin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin itu mendingan karena ada musuh. Nah, kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lu yakin di bang konco. Kau konco pun arah musuh tukaran musuh itu berkancane dewi. Mana sajane partai-partai Islam itu di musuh bersama. Malah sebagai partai-partai dewi Islam kah? Islam. Jadi musuh. Kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya penting kalau diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang, diusir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu latusi banal ladina tulamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena.